Jadikan pramuka pemersatu kita. Assalamualaikum adik-adik penggalang. Salam pramuka. Bagaimana kabarnya kalian selama daring belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Nah, pada Jumat kali ini bersama Kak Feni kita akan belajar materi tentang berkemah. Yang pertama, yang perlu kalian ketahui, apa sih berkemah itu? Jadi, berkemah atau yang biasa disebut dengan perkemahan adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Jadi, biasanya dilakukan di luar sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Yang kedua, kita akan belajar tentang tujuan berkemah. Jadi, tujuan berkemah itu ada 4. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Jadi berkemah itu tujuannya agar kalian itu bisa ada pengalaman antara alam dan kebutuhan untuk kita melestarikan alam itu sebenarnya saling tergantung. Yang kedua, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Dengan berkemah, kalian itu dapat menjaga lingkungan. Sikap bertanggung jawab kalian di masa depan itu akan lebih berkembang lagi. Jadi kalian akan menghormati sebenarnya alam itu harus seimbang. Yang ketiga, berkemah itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang keempat, tujuan berkemah yang sangat penting yaitu membina kerjasama. Jadi agar kalian itu bisa melakukan kerjasama baik itu dengan teman atau dengan alam, serta dapat membina persatuan dan persaudaraan kalian. Sekarang Kak Feni akan jelaskan tentang macam-macam perkemahan. Jadi perkemahan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dilihat dari lama waktunya. Berdasarkan waktu pelaksanaan, perkemahan dalam gerakan pramuka itu terdiri atas perkemahan 1 hari, jadi dilaksanakan tanpa bermalam. Kemah ini biasanya dilakukan dalam pesta siaga. Yang kedua, ada perkemahan Sabtu malam Minggu atau yang biasa kalian sebut dengan perkemahan persami. Ini termasuk dalam perkemahan 2 hari. Ada juga perkemahan yang lebih dari 3 hari. Biasanya dilaksanakan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Atau mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang kedua, perkemahan itu juga dilihat dari tempat pelaksanaannya. Ini dibagi menjadi 2. Ada perkemahan menetap dan ada perkemahan safari atau berpindah-pindah. Jika perkemahan itu dilaksanakan dengan menetap, maka perkemahan mulai dari kalian melaksanakan sampai nanti selesai tempatnya tetap di situ. Jika perkemahan safari, itu perkemahannya tempatnya yang berpindah. Biasanya dipadukan dengan kegiatan penjelajahan atau yang biasa disebut dengan survival. Yang ketiga, dilihat dari tujuannya. Dilihat dari tujuannya, perkemahan itu dibagi menjadi 6. Ada kemah bakti, contohnya seperti perkemahan Wirakarya. Ada kemah lomba, seperti lomba
tingkat. Ada kemah jambore, itu seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, dan jambore Asia Pasifik. Ada kemah pelantikan. Contohnya seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, ada pelantikan SKU, penggalang ramu. Kemah rekreasi, ini tujuannya untuk biasanya kita itu untuk menenangkan pikiran atau untuk menemukan hal-hal yang baru. Itu juga ada kemah riset atau penelitian, kita meneliti di tempat itu ada apa yang bisa kita peroleh. Yang terakhir itu ada perkemahan yang dilihat dari jumlah pesertanya. Berdasarkan jumlah pesertanya, perkemahan dibagi menjadi 3. Ada perkemahan satu regu atau yang disebut dengan sangga. Ada satu pasukan, itu yang biasanya disebut ambalan, biasanya disebut racana. Dan ada perkemahan tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat nasional, tingkat regional, bahkan bisa jadi perkemahan itu dari tingkat dunia. Jika tadi kita sudah belajar tentang tujuan berkemah, sekarang kita akan bahas tentang manfaat berkemah. Jadi berkemah itu memberikan 4 manfaat. Yang pertama, kita akan lebih bisa kagum terhadap alam ciptaan Tuhan, sehingga kita akan lebih bersyukur dan kita akan bisa menjaga alam. Yang kedua, mempercakap diri dalam melaksanakan ajaran pramuka. Yang ketiga, kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang akan mempertebal mentalitas. Jadi kita akan menjadi pribadi yang lebih berani dengan mental yang lebih baik. Yang keempat, kita akan mampu lebih mengenal alam dan kawan dari dekat. Kita akan bisa lebih mudah memahami bagaimana alam dan bagaimana kawan-kawan kita. Dalam berkemah, kita juga harus mampu memilih tempat yang baik. Bagaimanakah tempat yang baik untuk kita berkemah? Yang pertama, tempat itu harus memiliki pemandangan yang bagus, aman, dan tidak ada binatang buas. Jika kalian menemukan suatu tempat itu yang bagus, tetapi ternyata di sana ada singa, ada binatang-binatang buas yang tidak aman untuk kalian, maka tempat itu tidak dapat kalian pilih menjadi tempat untuk berkemah. Yang kedua, tempat itu harus cukup banyak air untuk mandi, keperluan dapur, dan minum. Biasanya dalam berkemah itu kita akan memilih tempat yang dekat dengan sungai sehingga kita bisa mudah mendapatkan air, atau ada aliran air yang cukup bersih sehingga untuk mandi dan untuk memasak kita tidak perlu mencari terlalu jauh. Yang ketiga, tidak terlalu jauh dari desa atau kampung, pasar, tanah, lapangan, dan jalan besar. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian itu ada dalam bahaya atau kalian membutuhkan sesuatu, kalian lebih bisa untuk dikenal oleh warga. Jadi kalian akan lebih mudah mendapatkan bantuan. Yang keempat, ada tempat yang teduh untuk masak dan banyak bahan bakar atau kayu yang bisa kalian gunakan untuk membuat api unggun atau menyalakan api untuk memasak keperluan kalian. Dan yang perlu diperhatikan, tempatnya itu harus teduh karena kalian berkemah itu tidak hanya sebentar. Jika tempatnya itu tidak teduh, dikhawatirkan kalian akan bisa sakit. Ada beberapa contoh perlengkapan yang bisa kalian bawa ketika kalian akan berkemah. Ini hanya beberapa contoh, sehingga nanti jika ada perlengkapan lain, itu juga pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang pertama, itu yang pasti kalian butuhkan ketika berkemah adalah tenda, tali, tikar, dan tongkat patok. Tali itu biasanya digunakan untuk mendirikan tenda. Yang kedua, kalian perlu membawa tas obat-obatan, karena ketika kalian berkemah itu belum tentu kalian menemukan rumah sakit, sehingga obat-obatan bisa kalian bawa dari rumah. Ada kotak tempat jahitan, jangan lupa membawa benang dan jarumnya, dan kalian juga perlu membawa kompas, kapak, baterai, lilin, korek api,
koran bekas, dan jangan lupa membawa buku catatan untuk mencatat hal-hal yang kalian temukan ketika kalian berkemah. Yang ketiga, kalian perlu membawa sabun untuk mandi atau cuci tangan. Kalian juga perlu membawa beberapa makanan-makanan ringan seperti gula, teh, kopi, beras, kecap, minyak, garam, dendeng, atau ikan asin. Biasanya kalian juga boleh membawa roti atau membawa snack-snack kecil yang biasa kalian makan di rumah. Yang keempat, ada perkas-perkas masak yang perlu kalian bawa. Contohnya seperti ceret, periuk, panci, wajan, sendok garpu, ember, dan pisau. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian itu melaksanakan berkemah di perkemahan. Hal-hal itu yaitu yang pertama, kalian harus melaksanakan acara-acara yang telah disusun sebelumnya oleh bidang latihan. Jadi sebelum kalian itu melaksanakan perkemahan, pastinya entah itu ketika di sekolah atau ketika kalian itu sudah sampai dan baru sampai di tempat perkemahan, pastinya kalian akan melaksanakan acara yang telah disusun. Sebelumnya pasti sudah menyusun acaranya dan ketika perkemahan kalian melaksanakan susunan acara tersebut. Yang kedua, kalian di tempat perkemahan nantinya kalian akan melaksanakan bekerja bakti. Kalian akan gotong royong satu sama lain, baik itu ketika akan mendirikan tenda atau membersihkan tempat perkemahan. Yang ketiga, perkemahan itu juga dijadikan sebagai kalian dalam berrekreasi karena kalian di sana akan mengenal alam yang baru bersama teman-teman dan rekan-rekan kalian. Yang keempat, ada permainan atau api unggun. Jadi ada beberapa permainan yang nanti bisa kalian laksanakan ketika berkemah dan juga kalian bisa menyalakan api unggun. Di sana nanti kalian bisa bernyanyi atau bahkan kalian bisa mengucapkan beberapa trisatya atau dasa dharma. Jika kalian tadi sudah tahu hal apa saja yang kalian perhatikan ketika kalian berkemah, sekarang kalian juga harus tahu ketika kalian meninggalkan tempat berkemah, ada beberapa kegiatan yang harus kalian ingat untuk diperhatikan. Yang pertama, kalian harus lapor kepada pejabat wilayah setempat. Sebelum berkemah, pastinya kalian sudah mendatangi sebuah desa yang di situ ada pejabatnya dan kalian minta izin bahwa kalian akan berkemah di situ. Sehingga ketika kalian sudah selesai, kalian harus lapor agar pejabat bisa memastikan bahwa dalam perkemahan tadi kalian selamat dan pulang dalam keadaan baik-baik saja. Yang kedua, jangan lupa membersihkan tempat berkemah sehingga tidak meninggalkan bekas. Karena jika kalian datang ke tempat itu dalam kondisi bersih, maka silahkan pulang dengan membawa sampah kalian masing-masing. Yang ketiga, memeriksa peralatan yang sudah dikumpulkan dan disesuaikan dengan catatan sebelumnya. Jadi peralatan kalian itu pastikan jangan ada yang tertinggal. Jika kalian berangkat membawa sendok, maka ketika pulang silahkan sendoknya dibawa kembali. Nah, itu tadi beberapa materi yang Kak Feni sampaikan tentang berkemah. Selanjutnya, agar kalian lebih mantap dan kalian lebih memahami apa itu berkemah dan bagaimana komponen-komponen dari perkemahan itu, maka sekarang Kak Feni berikan tugas 5 soal yang bisa kalian kerjakan agar kalian bisa lebih memahami materi. Tugasnya, yang pertama, sebutkan 2 tujuan berkemah. Yang kedua, tuliskan macam-macam perkemahan dilihat dari lama waktunya. Yang ketiga, sebutkan 2 manfaat berkemah. Keempat, apa yang harus dilakukan waktu meninggalkan tempat berkemah. Dan yang kelima, sebutkan 2 hal yang perlu diperhatikan selama di perkemahan. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan upload di link yang sudah di-share oleh kakak-kakak pembina masing-masing. Itu tadi materi yang dapat Kak Feni sampaikan. Apapun yang telah Kak Feni sampaikan tolong dipelajari dengan baik dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Salam Pramuka.